Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan, saudara ya. Firman ini berkata, ya, siapkanlah akal budimu dan waspadalah, serta letakkan seluruh pengharapanmu ya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus Yesus. Kita ini sudah menerima Kristus, dan saat kita menerima Kristus kita sudah diberikan pengharapan ya bahwa di dalam Kristus itu ada kehidupan, dalam Kristus itu ada kekekalan, di dalam Kristus itu ada keselamatan. Ya, dan hari-hari ini saudara, ya, di hari-hari di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Firman ini berkata, siapkanlah akal budimu. Di dalam penantian kita akan kedatangan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menyiapkan akal budi kita. Manusia itu diciptakan dengan akal budi. Saudara, semua ciptaan itu memiliki otak. Ya, manusia diciptakan dengan otak, hewan juga punya otak. Tetapi yang diberikan akal budi itu hanya manusia. Hewan punya otak tapi tidak punya akal budi. Apa itu akal budi? Sesuatu kemampuan berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik sehingga kita bisa membedakan mana yang baik itu mana yang jahat. Jadi semua manusia itu entah dia percaya Yesus atau tidak, dia itu sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan dia akal budi. Nah, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, firman Tuhan berkata kita ini disuruh siapkanlah akal budimu. Ya, kalau ayat ini berkata siapkanlah akal budimu, berarti selama ini tuh ada orang-orang itu yang tidak menyiapkan akal budinya. Tidak menyiapkan ya cara berpikir yang baiknya, saudara. Sehingga mereka itu ya saudara, ya saya tuh kadang bingung melihat orang-orang yang udah tahu itu dosa. Ya, dia masih bertanya lagi itu dosa, ini dosa, masih bertanya padahal dia udah tahu itu dosa. Dia tahu bahwa berselingkuh itu dosa, tapi dia tetap menjalankan. Dia tahu bahwa mencuri itu dosa, tapi dia tetap melakukan. Ya, saat kita ini punya akal budi, kita tahu sebenarnya mana dosa. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang akal budinya itu dipakai, ada yang tidak. Makanya ayat ini berkata, kita ini sambil menunggu waktu pernyataan Kristus Yesus kedatang kedua kalinya, ya mari kita siapkanlah akal budimu, kata firman Tuhan, waspadalah. Ya, apa yang firman Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, siapkan akal budimu lalu berwaspada. Ya, apalagi dalam hidup ini yang kita tahu sebenarnya itu tidak baik, tapi seringkali kita masih terus melakukannya, itu namanya kita tidak mempersiapkan akal budi kita. Ya, Tuhan berkata siapkanlah akal budimu, waspadalah. Ya, selain menyiapkan akal budi, kita ini disuruh waspada. Ya, kita disuruh siapkan akal budi, mikir, lalu ya waspada. Berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak jatuh di dalam sesuatu yang tidak berkenan. Ya, kita mesti waspada, saudara, berjaga-jaga. Ya, semakin dekat hari-hari kedatangan Tuhan, maka kita harus semakin waspada. Ya, semakin berjaga-jaga. Ya, ada sedikit ya amarah, ada sedikit yang bikin tersinggung, cepat-cepat beresin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku buang segala amarah, aku buang segala ketersinggungan, aku buang semua yang tidak berkenan. Ya, kita harus cepat-cepat berkata begitu, saudara, ya, supaya kita ini bisa berkenan pada Tuhan. Selain siapkan akal budimu, waspadalah. Waspada hari-hari ini, jangan sampai kita ini udah bikin dosa tapi kita gak sadar kalau kita udah bikin dosa.
Dan apa? Selain kita waspada, persiapkan akal budimu, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Letakkan semua pengharapanmu seluruhnya kepada kasih karunia Kristus. Hari-hari ini kita semua punya banyak pengharapan. Ya, kita semua punya banyak kerinduan, kita punya banyak hasrat dalam hati kita, tetapi hari-hari ini firman Tuhan bilang, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia. Ya, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, ya. Kita disuruh menaruh itu ya kepada kasih karunia saja. Hari-hari ini jangan terlalu hidup banyak tuntutan sama Tuhan. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa yang saya minta itu beda sama yang Tuhan jawab? Saya mintanya B, Tuhan kasihnya C. Saya bilang sebenarnya bukan Tuhan kasihnya C atau kamu merasa Tuhan tuh gagal, tapi ya standarmu ya atau harapanmu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Karena firman Tuhan berkata, ya seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya perbedaannya antara jalanku dengan jalanmu. Ya, dan karena itu kita harus terus berjaga-jaga, waspada, ya, dan juga meletakkan semua pengharapan kita hanya kepada kasih karunia. Kalau doa kita dijawab, puji Tuhan, itu kasih karunia. Kalaupun tidak, puji Tuhan, itu juga kasih karunia. Pokoknya bagianku adalah terus hidup, berpegang pada firman, percaya kepada Tuhan. Iya, karena itu ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, ayo kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Jangan turuti hawa nafsumu. Ya, jangan turuti keinginan daging kita, jangan turuti kemauan daging kita, apalagi hawa nafsu itu mari kita buang. Kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Jangan hidup menuruti hawa nafsumu, kata firman. Ya, jangan saudara, ya. Karena kita ini dulu semua pernah hidup dalam kebodohan. Waktu kita hidup di dalam dosa, karena itu firman Tuhan ini berkata, jangan lagi turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Sudah cukup dulu kita bodoh, sudah cukup dulu kita gak ngerti firman. Hari ini mari kita ngerti, buka akal budi kita dan lakukan firman, berjalan sesuai dengan kebenaran. Jangan bodoh lagi, jatuh di lubang yang sama terus, saudara. Mari kita sungguh-sungguh meminta pada Tuhan untuk memberikan kita hikmat, ya, supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Ya, tetapi kita bertobat. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, ya, yang telah memanggil kamu. Kita disuruh hidup dalam kekudusan hari-hari ini, menjaga kekudusan hidup kita, saudara. Ya, kenapa saudara? Ya, ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kenapa? Karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin akan melihat Tuhan.